ratusan juta ini mau kerja di mana? Apa semua bisa jadi pegawai negeri? Nah, Terus tuh, tadi betul. terus tadi itu yang ucapan Wakil Menlu itu, sebaiknya kita memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Terus berusaha untuk hidup berdagang sesama negara-negara Muslim sendiri gitu ya. Ya, Lah orang lantas mau, kita, mau orang gimana? kita Tadi kan ada Palestina. tadi kan itu Ya, kita Palestina dia ucapkan itu. Padahal Nah, kita Indonesia. sekarang begini. Sekarang kita lihat aja vaksin meningitis. Itu vaksin meningitis itu pembuatannya pakai 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 itu loh, pakai pakai babi loh itu. Terus mau gimana? Kalau nggak pakai vaksin itu terus apa bisa hidup di gurun tanpa terkena penyakit meningitis? Kan sulit kan gitu kan. Jadi begitu banyak pengobatan, industri, teknologi itu suka atau tidak suka bukan ditemukan oleh orang Konoha atau orang-orang sebelah ini, tetapi penemunya adalah orang-orang keturunan Yahudi. 70 sampai 80% pemenang hadiah Nobel di bidang ilmu pengetahuan itu orang Yahudi. Ya, Artinya apa? Apakah Tuhan mengutuki Yahudi gitu? Nah, justru Yahudilah sumber berkat bagi umat manusia ini. Dari ya, situ kita tahu yang namanya handphone yang kita pakai sekarang, atau misalkan alat-alat rumah tangga yang kita gunakan, pengobatan, terutama pengobatan. Kalau saya lebih perhatian kepada pengobatan, itu semua hasil temuan ilmuwan Yahudi. ya. Apa cukup minum kencing onta kalau kita sakit? Kan tidak. Pak Paul, ya itu tadi saya mau sedikit eh bagi ide atau tukar pikiran sama Opung Toba ya. Sebenarnya Opung Toba yang tadi pertama Opung Toba katakan ya mengenai bagaimana di Konoha ini. Saya tadi udah paparkan bagaimana sebenarnya tadi Opung Toba katakan susah di Konoha itu. Uh, tapi sebenarnya Pak Prabowo dari mulai pertama dia memegang jabatan tambuk pemerintahan, dia harus mempunyai planning ke arah itu, ya. Kalau dia benar-benar mau Indonesia maju, ya. Kedua, itu berapa bulan yang lalu atau apa orang Israel sendiri sudah mengatakan mau kerjasama dengan Indonesia. Tapi kenapa ini sampai news-news sendiri membuat propaganda dan hoaks yang memojokkan orang Israel seolah-olah kalau orang Israel kerjasama dengan Indonesia mengambil keuntungan. Kenapa terjadi begitu? Kalau saya mau diskusi sama Opung Toba ya. Kalau saya salah boleh Opung Toba berikan advice ya, pendapat. Kalau menurut saya ya sebenarnya orang-orang ormas-ormas ini yang membentur masyarakat itu untuk tidak menerima diplomasi dengan Israel, dengan propaganda melalui news-news. Israel sendiri mau loh membuka kerjasama, itu sudah ditegaskan. Malahan dari Mossad sendiri sudah pernah melalui si Monique Kriegel ya, diwawancari sudah menyatakan loh. Tapi karena ormas-ormas agama dan MUI ini yang merasa bahwa Israel adalah musuh mereka, bahwa Palestina adalah negara mereka, bahwa Israel adalah teroris. Nah, propaganda ini yang selalu dilempar kepada masyarakat melalui news. Sehingga masyarakat ini tetap berpedoman pada doktrin agama, dogma agama, kebodohan agama mereka.
Masalahnya itu saja. Dari pertama Pak Prabowo sudah ditetapkan, dia harus menetapkan peraturan itu. Saya tegas membuka diplomasi. Ini Pak Prabowo mewek-mewek pergi diskusi sama Jokowi. Ya sambil roto. Saya juga agak kurang, saya pendukung Prabowo, tapi begitu dia dia masih ragu-ragu, dia tidak dia tegas dalam satu sisi, memberi makan ya. Oke lah, itu bagus memberi makan. Tapi yang penting bukan hanya memberi makan, education. Ya, banyak di dalam education, di dalam wawasan, sejarah, di dalam kurikulum sekolah, dan sebagainya. Nah, ini Opung Toba ya. Jadi, saya rasa selama tetap saya konsukin, benar tidak Opung Toba? Selama MUI tidak dikeluarkan, apapun katanya Indonesia tidak maju. Dan ormas agama ini, benar tidak Opung Toba? Halo Opung Toba. Iya, iya. Jadi memang situasi politik di Indonesia ini ya memang agak rumit. Dalam arti begini, kalau misalkan setiap politisi atau elit itu, dia akan mendapatkan suara dari mana? Ya, kebetulan di Konoha ini kan kelompok beragama itu masih dominan. Jadi untuk mendapatkan dukungan suara, dukungan politik, mau tidak mau ya harus memberikan privilege atau misalkan hak atau keistimewaan kepada kelompok-kelompok agama ya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi apapun yang dikatakan secara politik realnya, kita itu ya kemampuan dan situasinya, kelasnya itu ya masih dalam politik ini, politik identitas lah ya, identitas agama terutama gitu. Selain identitas suku dan lain-lain. Nah, mau nggak mau ya setiap elit yang berkuasa tetap akan membawa ini ormas-ormas agama. Jadi agak sulit kalau untuk meniadakan pengaruh ormas agama dari masyarakat. Itu secara jujur kita lihat seperti itu. Ya, kalau misalkan dilakukan, pertama dulu bahkan Gus Dur pernah mau menghapus Departemen Agama. Tapi apa hasilnya? Gus Dur jatuh kan. Gus Dur tumbang akhirnya gitu. Jadi ya memang para politisi di negara ini agak sulit kalau mau bicara soal ideal, tetapi mau tidak mau mereka akan lama-lama menjadi pragmatis juga gitu. Mau tidak mau ya merangkul ormas agama. Kira-kira begitu itu. Jadi sulitnya disitulah situasinya karena memang ya kelasnya para politisi di Konoha ini memang masih sampai di situ gitu. Sulit kita harapkan bahwa Indonesia itu bisa seperti ya negara-negara demokrasi yang ada di Amerika maupun di Eropa gitu kira-kira. Oke, saya mau tanya lanjut ya Opung Toba. Oke, dalam situasi Gus Dur, dia tidak bisa melanjutkan itu. Tapi Gus Dur tidak memberi makan orang banyak, tidak membayar karena Prabowo menghabiskan para kredit nelayan ya. Nah, ini satu bonus sama Prabowo. Dia Gus Dur tidak merangkum, hanya membuat ide. Beda Opung Toba yang saya lihat ya. Pak Gus Dur dengan Pak Prabowo punya dua posisi politik yang berbeda. Pak Gus Dur hanya memberikan inovasi tanpa dukungan. Pak Prabowo dia memberikan inovasi tapi dukungan. Ini bisa Pak Prabowo menarik rakyat itu untuk bergabung. Itu masalahnya. Itu yang saya maksudkan Opung Toba ya. Jadi seharusnya Pak Prabowo mengambil situasi ini lebih baik gitu ya. Jangan dong dia sudah punya kekuasaan dari militer, dari kemiliteran, dia sudah merangkul rakyat, ini diambil. Karena bagaimanapun selama ormas agama ini mempunyai suara di pemerintahan. Susah. Jangankan minoritas, mayoritas pun akan dalam kesulitan ekonomi.
pekerjaan, lapangan kerja dan sebagainya. Nah, itu yang saya maksudkan. Kalau apa saya salah, Opung Toba coba kasih pendapat. Iya, jadi ya situasi realnya seperti itu. Jadi kan mungkin itu sudah bisa nangkap kan apa yang saya maksudkan gitu. Tanpa harus saya bicara eksplisit gitu ya. Ya memang itulah Ya, ya, kemampuan ya. para politisi kita di sini ya seperti itu. Jadi sulit. Nah, kalau Gus Dur dengan Prabowo sudah beda. Waktu itu kan ya situasinya kan Indonesia juga habis kena krisis ekonomi, juga ya masyarakat itu juga nggak punya uang ya, negara juga nggak punya uang pada waktu itu gitu. Kalau sekarang ya masih jauh lah, lebih lumayan, tetapi kalau ngelihat situasi yang sekarang ini, Konoha ini kan banyak yang harus diberesin, banyak yang harus dibenahi, tetapi uang untuk membereskan itu terbatas gitu ya. Terlalu banyak kita maunya, tetapi kemampuan kita untuk memenuhi kemauan kita ini kembali seperti hukum ekonomi lah. Kita punya kemampuan keuangan terbatas. Nah, jadi ya mau tidak mau ya kita harus kalau tidak mendatangkan investasi ya mendatangkan pinjaman. Itu yang terjadi gitu. Ya kalau misalkan kita lihat sekarang ini, saya beberapa kali pernah jalan-jalan ke Jakarta itu ya, melihat banyak juga gerai-gerai yang diboikot itu akhirnya tutup gitu. Tutup akhirnya beberapa kayak misalkan KFC dan Starbucks itu di daerah tertentu tutup gitu ya. Jadi artinya ketika mereka tutup karena diboikot, pasti akan ada pengurangan karyawan. Apalagi sekarang kan kebanyakan karyawan dimanapun outsourcing kan, bukan lagi pegawai tetap. Nah, jadi seperti yang kata Pastor Paul tadi, kita kalau masih kere jangan belagu gitu. Terus kalau misalkan semua nanti perusahaan-perusahaan ini yang katanya yang dituduh berafiliasi dengan Yahudi, dengan Israel itu tutup, lantas orang-orang di Konoha ini ratusan juta ini mau kerja di mana? Apa semua bisa jadi pegawai negeri? Nah, Terus tuh. tadi Betul. terus tadi itu yang ucapan Wakil Menlu itu, sebaiknya kita memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Terus berusaha untuk hidup berdagang sesama negara-negara Muslim sendiri gitu ya. Ya, Lah orang lantas mau orang gimana? kita Tadi kan ada Palestina. tadi kan itu Ya, kita Palestina. Dia ucapkan itu. Padahal Nah, kita Indonesia. sekarang begini. Sekarang kita lihat aja vaksin meningitis. Itu vaksin meningitis itu pembuatannya pakai itu loh, pakai babi loh itu. Terus mau gimana? Kalau nggak pakai vaksin itu terus apa bisa hidup di gurun tanpa terkena penyakit meningitis? Kan sulit kan gitu kan. Jadi begitu banyak pengobatan, industri, teknologi itu suka atau tidak suka bukan ditemukan oleh orang Konoha atau orang-orang sebelah ini, tetapi penemunya adalah orang-orang keturunan Yahudi. 70-80% pemenang hadiah Nobel di bidang ilmu pengetahuan itu orang Yahudi. Ya. Artinya apa? Apakah Tuhan mengutuki Yahudi gitu? Nah, justru Yahudilah sumber berkat bagi umat manusia ini. Dari Ya. situ kita tahu yang namanya handphone yang kita pakai sekarang, atau misalkan alat-alat rumah tangga yang kita gunakan, pengobatan, terutama pengobatan. Kalau saya lebih perhatian kepada pengobatan, itu semua hasil temuan ilmuwan Yahudi. Ya. Apa cukup minum kencing onta? Kalau kita sakit, kan tidak. Gitu kira-kira tuh. Ya, cocok itu Toba ini cocok didaftarkan jadi Bupati Tapanuli Utara nih. Keren. Bupati Samosir gitu ya. Iya, ini cocok ini digerakkan Bupati Samosir nih biar maju. Perlu ini didukung. Iya. Sukses Oke lah itu itu gitu Toba. aja. Mungkin yang lain mungkin mau Ya, diskusi lanjut yang silakan. lain. Ada Ya. yang mau lagi ya? Ya. Iya, ini bentar lanjut lagi. Sebentar.